Babala. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah hukum tata negara. Hari ini kita tetap masih dalam bab tentang pemerintahan lokal. Tapi sebelum sampai di sana, saya akan menyampaikan soal mekanisme perkuliahan ini sampai ke ujian akhir semester. Jadi intinya saudara-saudara tidak perlu lagi mengirim tugas. Tidak perlu Anda tulis gitu terus kemudian Anda kirim, masukkan, upload di situs kuliah ini, nggak perlu. Tapi Anda wajib, saudara-saudara wajib untuk mencatat. Mengapa saya mewajibkan? Dan ini semuanya terserah pada Anda. Karena kalau wajib itu dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan ya pasti ada akibat. Sanksinya apa? Sanksinya adalah sanksi Anda sendiri. Karena apa? Karena kalau Anda tidak mencatat, Anda tidak akan memiliki bahan-bahan ujian akhir semester. Karena setelah kuliah ini, nanti selang beberapa hari, akan saya hapus seluruh bahan kuliah yang ada di situs kuliah ini. Termasuk ada kemungkinan yang ada di YouTube, juga akan saya hapus. Ya kan? Nah, oleh sebab itu Anda harus memiliki catatan sendiri, sehingga ketika nanti ujian akhir semester saudara-saudara bisa menjawab dengan baik gitu ya. Karena ujian akhir semester kalau dalam konteks daring atau online kayak gini ini kan nggak mungkin close book, pasti open book. Dan kalau open book Anda tidak mempunyai catatan, bagaimana coba cara menjawabnya? Akan ngawur, akan copy paste dengan YouTube, dengan Google, belum tentu bisa benar. Karena yang saya tanyakan adalah apa yang saya omongkan di dalam kuliah ini. Nah, gitu ya saudara-saudara, paham ya? Oke, baik, kita akan lanjutkan kuliah kita. Kemarin kita sudah menafsirkan pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 5. Nah sekarang saudara-saudara akan kita coba tafsirkan lagi bagaimana sih pasal berikutnya. Ini khususnya kita akan mencoba menafsirkan pasal 18B ayat 1 dan 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah ini yang nanti akan coba kita lihat. Bagaimana tafsiran itu supaya kita bisa melihat. Ya kan, pasal 18B ayat 1 dan pasal 18B ayat 2. Yang kemarin kan pasal 18, sekarang pasal 18B. Pasal 18B ini intinya adalah pasal-pasal yang mengatur tentang hukum lex spesialisnya pemerintahan daerah, yaitu keberadaan daerah istimewa dan daerah khusus serta masyarakat, hukum adat dan hak wilayahnya, kan begitu. Nah, sekarang kita akan coba keberadaan dan makna dari pasal 18B ayat 1 dan ayat 2 itu. Nah, kita akan coba lihat dulu bunyi pasal 18B ayat 1. Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berarti ada pendelegasian dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang di atas pendelegasian peraturan perundang-undangannya itu dengan mempergunakan dengan undang-undang, yang di bawah mempergunakan kata dalam undang-undang. Anda nggak sadar semua kan? Ini ada kata dengan, ada kata dalam. Nah, maknanya apa itu nanti? Kita akan lanjutkan lagi. Frasa penting dalam pasal 18B ayat 1 itu yang saya tebali itu mengakui dan menghormati. Ya, pertama. Kemudian yang kedua,
daerah bersifat khusus atau bersifat istimewa. Kemudian berikutnya diatur dengan undang-undang. Ya kan? Itu frasa penting yang harus saudara-saudara pegang terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, frasa penting pasal 18B ayat 2 itu bunyinya mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dan diatur dalam undang-undang. Jadi frasa pentingnya yang pasal 18B ayat 2 itu ada kata mengakui dan menghormati sama dengan pasal 18B ayat 1. Kemudian yang kedua, masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dan kemudian yang ketiga adalah diatur dalam undang-undang. Kira-kira apa makna semantik dan normatifnya? Ya kan, tafsir semantik dan tafsir normatif. Tafsir semantik itu kemarin sudah saya katakan adalah tafsir yang berkaitan dengan gaya bahasa, tata bahasanya. Sementara tafsir normatif itu tidak lain adalah tafsir ukurannya, ukuran perilakunya yang akan dicoba dilihat di sana. Nah, kita akan coba melihat satu persatu ini. Karena apa? Karena makna yang terkandung dalam teks Undang Dasar itu tentunya bisa ditafsirkan dengan berbagai macam, ya kan? Kendati tafsiran saya itu tidak berlaku dalam konteks realistik dan kemudian mempunyai kepastian hukum. Ini adalah tafsir yang sifatnya akademik. Tafsir yang mempunyai kekuatan hukum itu tidak lain adalah yang melakukan siapa? Mahkamah Konstitusi. Namun ini bisa dipakai sebagai sebuah pola berpikir bagaimana menafsirkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, mengakui dan menghormati itu artinya yang sudah ada itu dilegitimasi. Ya. Sesuatu mengakui dan menghormati itu artinya yang sudah ada dilegitimasi, diberi kepercayaan, yang diduga ada itu dicari kriterianya. Kriterianya apa? Kekhususan suatu daerah dan keistimewaan suatu daerah. Kriterianya apa? Masyarakat hukum adat itu. Tapi kalau sudah ada, dilegitimasi dia. Yogyakarta istimewa. Dari dulu sudah ada seperti ini, maka dia dilegitimasi. Kemudian menghormati, ya kan? Ini mengakui yang sudah ada dilegitimasi, yang diduga ada dicari kriterianya itu adalah menghormati, mengakui. Sementara menghormati itu maknanya adalah diberi tempat dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu. Nah ini, jadi mengakui itu maksudnya adalah yang sudah ada dilegitimasi atau yang diduga ada dicari kriterianya. Sementara menghormati itu artinya diberi tempat dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu. Nah ini diingat-ingat ini, makanya harus dicatat ini. Kemudian yang berikutnya adalah daerah khusus atau bersifat istimewa itu bagaimana? Ini tafsiran saya. Suatu daerah disebut khusus itu sifatnya adalah pemberian. Karena adanya fenomena, kenyataan politis dan sosial yang berkembang di lingkungan suatu daerah tertentu. Ini khusus. Jadi diberi, tetapi pemberian itu ada alasan-alasan politis atau sosial tertentu atau budaya sosial tertentu. Kita ambil contoh. Daerah khusus ibu kota. Kenapa khusus? Ya karena dia tempatnya ibu kota negara Republik Indonesia. Ya kan? Otonomi khusus Papua. Kenapa? Ya karena pada waktu itu ada keinginan Papua, ya kan, untuk mencoba
terjadi konflik terus-menerus, gitu ya, ada gerakan Papua Merdeka dan segala macam, maka secara politis dia diberi kekhususan, ya kan? Dikasih kekhususan, diperlakukan khusus karena apa? Karena memang ada kondisi khusus. Nah, itu darah yang bersifat khusus. Sementara kalau darah yang bersifat istimewa, ini adalah penempatan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organ-organ pemerintahan berdasarkan kenyataan sosio-historis perkembangan suatu negara dan bangsa. Yogyakarta misalnya. Yogyakarta itu menjadi istimewa karena apa? Karena sejak semula Yogyakarta itu memang sebuah kesatuan masyarakat otonom. Dia berbentuk kerajaan, keraton, ya kan? Dan dia tunduknya bukan pada undang-undang Hindia Belanda, IS, Indische Staatsregeling, tetapi Yogyakarta itu tunduknya pada perjanjian yang disebut Langen Kontrakten. Karena tunduk pada perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, maka Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu merupakan sebuah entitas subjek hukum. Nah, ada sejak Indonesia belum merdeka, maka dia diberi keistimewaan. Berikutnya, ada kata diatur dengan undang-undang. Itu artinya apa? Artinya pengaturan yang dimaksud adalah pendelegasian ke satu undang-undang. Jadi akan menunjuk pada nomenklatur daerah khusus dan nomenklatur daerah istimewa. Jadi pasal ini itu akan ada muncul satu undang-undang. Jadi apa yang disebutkan di dalam pasal 18B ayat 1 itu, maka akan muncul undang-undang tentang daerah khusus apa? Undang-undang tentang daerah istimewa Yogyakarta. Jadi hanya satu undang-undang. Beda nanti dengan frasa diatur dalam undang-undang. Nah, itu saudara-saudara. Jadi ini pasal yang kita lihat, pasal 18B ayat 1. Kan memang diatur dengan undang-undang dan diatur dalam undang-undang itu ada perbedaan. Nanti saudara-saudara akan lebih jelas lagi ketika saudara-saudara nanti mengambil mata kuliah teknik perundang-undangan. Kapan mendelegasikan mempergunakan dengan undang-undang, dengan PP, kapan mendelegasikan dengan atau dalam PP atau dalam undang-undang. Kata dengan dan dalam itu konsekuensi perancangan peraturan perundang-undangannya adalah berbeda. Nah, kesatuan masyarakat hukum adat. Pertanyaannya adalah, termasuk kategori organisasi pemerintah daerah kah? Ya. Kalau dia termasuk organisasi pemerintahan daerah, maka dia bisa dimasukkan dalam lingkup undang-undang desa. Ini, jadi kalau dia masuk dalam kategori organisasi pemerintahan daerah, maka dia dimasukkan dalam lingkup undang-undang desa. Di Bali misalnya, di Bali itu ada Banjar, desa Balai Banjar. Ada desa adat, ada desa dinas. Kemudian kalau di Sumatera Barat itu ada nagari namanya. Nah, itu masuk dalam undang-undang desa. Artinya kesatuan masyarakat hukum adat itu punya struktur organisasi pemerintahan sendiri. Atau, saudara-saudara, kesatuan masyarakat hukum adat itu, apakah kesatuan masyarakat hukum adat itu termasuk kategori organisasi kemasyarakatan dari perspektif budaya, kearifan lokal? Misalnya, kalau di tempat saya itu namanya masyarakat Samin. Misalnya ini, dia nggak punya struktur pemerintahan. Tapi dia masyarakat adat. Ada kearifan lokal di sana. Baduy Dalam, misalnya. Nah, kalau seperti ini, masuknya di mana? Apakah
seperti itu yang dimaksud dengan masyarakat, kesatuan masyarakat hukum adat itu? Apakah seperti itu? Kalau seperti itu, maka dia akan dimasukkan di dalam undang-undang yang sifatnya lex generalis. Undang-undang yang sifatnya lex generalis. Apa ini misalnya? Misalnya undang-undang tentang kebudayaan, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Misalnya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan coba lihat di dalam tafsir yang lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, ada dua perspektif tadi. Pemerintahan daerah, masyarakat, kesatuan masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai sebuah struktur pemerintahan, maka dia masuk di dalam undang-undang desa, ataukah masuk ke dalam struktur kehidupan sosial kemasyarakatan yang terkait dengan kearifan lokal, maka dia masuk di dalam konstruksi undang-undang yang sifatnya lex generalis. Nah, di Indonesia ada undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Ya kan, misalnya seperti itu. Tetapi undang-undang tentang pemajuan kebudayaan itu tidak mengatur tentang soal desa yang seperti itu gitu ya. Mengatur tentang bagaimana jenis-jenis kebudayaan, misalnya budaya kuliner, budaya pengetahuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pasal 18 ayat, nah kemudian kita akan coba lihat, kata diatur dengan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tegas mengemukakan diatur dengan undang-undang. Nah, itu artinya apa? Itu artinya dalam konteks memori van toelichting, penafsiran berdasarkan pada pembahasan sejarah, memori, sejarah ditafsirkan. Itu pasal 18B ayat 1 itu dulu di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen oleh Supomo dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah istimewa atau daerah khusus itu ada 250 Selbstbestimmungsskapen, kesatuan masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum-hukum lokal, hukum-hukum asli Indonesia. Itu ada 250. Ini menurut Supomo. Nah, oleh sebab itulah kemudian diberi tempat, diatur dengan undang-undang. Nah, sementara pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan diatur dalam undang-undang. Saya mengatakan ini terselubung mengemukakan seperti itu. Nah, kalau diatur dalam undang-undang, maka saudara-saudara, kriteria apa ukurannya? Ukurannya tidak lain adalah regulasinya digabung atau dipisah. Tapi kalau yang diatur dengan undang-undang itu jelas tidak dipisah menjadi satu undang-undang. Misalnya undang-undang tentang daerah khusus ibu kota Jakarta, namanya kan daerah khusus ibu kota, jelas itu satu undang-undang. Nggak bisa undang-undang tentang daerah khusus ibu kota itu dicampur dengan undang-undang tentang apa gitu ya, nggak bisa. Ya sudah, itu aja. Nah, sementara kalau kita melihat pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka di situ terselubung. Karena ada kata diatur dalam undang-undang. Artinya apa? Artinya diatur oleh undang-undang apa aja, itu diperkenankan. Tidak hanya satu undang-undang, bisa diatur dalam beberapa undang. Misalnya, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu kalau Anda besok mengambil hukum agraria, itu ada yang namanya hak ulayat. Di Undang-Undang UU-PA ada tentang masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat. Nanti di Undang-Undang tentang Kehutanan ada tentang hutan ulayat, ada. Undang-Undang tentang desa ada tentang desa adat. Nah, jadi undang-undang yang frasa yang mengatur diatur dalam undang-undang itu substansi tentang masyarakat hukum adat itu
bisa pengaturannya oleh undang-undang macam-macam. Tidak undang-undang yang secara khusus spesifik, misalnya undang-undang tentang masyarakat hukum adat. Enggak. Nah, itu saudara-saudara. Ini bentuk tafsirannya seperti itu. Maka, besok kalau ada pertanyaan seperti ini, jelaskan perbedaan, sekali lagi, jelaskan perbedaan pendelegasian pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mempergunakan frasa diatur dengan undang-undang dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pendelegasiannya mempergunakan frasa diatur dalam undang-undang. Jawabannya, di pasal 18B dengan mempergunakan frasa diatur dengan undang-undang, maka yang keluar tidak lain adalah undang-undang yang dimaksud menunjuk apa yang dikehendaki oleh pasal 18B ayat 1. Misalnya, undang-undang tentang daerah khusus, undang-undang tentang daerah istimewa Yogyakarta, misalnya seperti itu. Jadi makanya undang-undang yang diatur dengan undang-undang frasa yang mempergunakan kata diatur dengan undang-undang, undang-undangnya disebut sebagai undang-undang atas nama. Ya, atas nama. Namanya ya sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B itu. Sementara kalau diatur dalam undang-undang, maka substansi yang dimaksudkan itu boleh diatur oleh berbagai macam undang-undang. Misalnya, masyarakat hukum adat diatur di dalam undang-undang tentang kehutanan. Masyarakat hukum adat diatur dalam undang-undang tentang sumber daya air. Masyarakat hukum adat diatur dalam undang-undang pokok agraria. Nah, itu saudara-saudara. Itu ya, saudara-saudara. Jadi inilah tafsir yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk masyarakat sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk masyarakat hukum adat nanti akan kita coba lihat ya kan, coba lihat bagaimana tafsirannya, apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa clear. Oh, antara daerah istimewa dengan daerah khusus, dengan masyarakat hukum adat dan hak wilayahnya itu, apa sih yang dimaksud di situ? Nah, nanti besok kita akan lanjutkan dalam konteks kuliah yang berikutnya. Sekali lagi, saudara-saudara tidak perlu mengumpulkan tugas, tetapi catat apa yang saya sampaikan di sini. Karena apa? Karena ini bisa menjadi bahan ujian. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa di kuliah yang akan datang dan selamat pagi.